Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu? Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa bertemu bersama-sama terangkai dalam acara pertemuan KPM ini setiap 1 bulan sekali ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga senantiasa tersanjung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oh iya, kemarin kita sudah membahas tentang di materi 1 kemarin tentang apa, Bu? Iya, tentang pola asuh anak, pengasuhan anak, bagaimana mengasuh atau memberikan pendidikan, memberikan pelayanan kepada anak yang sebaik-baiknya, juga membesarkan mereka bagaimana yang baik, hubungan dengan ayah, dengan ibu, dengan orang tua dan sebagainya. Baik, untuk kali ini tadi sudah kita buka dengan tepuk-tepuk PKH, sudah kita nyanyikan Mars PKH. Jadi sekarang kita langsung ke materi ya Bu ya. Setuju? Oke, setuju. Baik. Materi kita selanjutnya yaitu tentang memilih tempat meminjam. Loh, apa moro-moro memilih tempat meminjam? Kalau kemarin sudah tentang berusaha, bagaimana kita menjadi pengusaha ya, menjadi pengusaha yang baik biar kita tidak apa istilahnya nih, boros ya. Kita harus berinovasi, berkreasi, membuat usaha sendiri. Kita mandiri. Mau ibu-ibu? Oke, mau. Siapa mungkin di sini yang sudah punya usaha? Iya, Bu Siti usaha apa? Oh, jual rujak. Bagus. Oke, siapa lagi yang sudah punya usaha mungkin? Ya, Bu Eni punya usaha apa? Oh, punya warung kelontong. Bagus-bagus. Oh, Bu Aminah juga punya usaha. Usaha apa, Bu? Hah, membuat kerupuk. Oke, ternyata sudah banyak ya dari ibu-ibu yang sudah mempunyai usaha. Bagus, Bu. Kita tingkatkan terus. Kita semangat. Kita berusaha sendiri biar kita bisa membantu perekonomian di keluarga kita. Mungkin untuk selanjutnya yang belum punya usaha. Nah, yuk pasti caranya usaha. Oleh dia aku duit tak usaha. Mungkin biasanya seperti itu ya. Oke, nanti kita bersama-sama, Bu, belajar tentang memulai usaha atau bersama berusaha. Baik, mungkin di sini tentang apa modal. Nah, rata-rata kan kita kalau mau berusaha, modalnya tekan ndi Mbak, aku ra duit dan sebagainya. Oke, mungkin kalau yang pertama kita mungkin sudah punya tabungan, itu bisa kita kembangkan. Karena seperti kemarin kiat-kiat dalam berusaha itu ada 4, kemarin sudah diterangkan ya. Apa saja Bu? Kalau kita mau berusaha yang pertama harus apa? Tujuan. Nah, kita tujuannya harus jelas. Untuk apa usaha ini? Terus apa Bu? Modal, nggih, bagus, ingat ya Bu Siti ya, tentang modalnya dari mana, terus apa lagi? Pasar ya, pasar. Siapa yang akan membeli barang kita atau siapa yang akan membeli produk-produk yang akan kita keluarkan atau kita produksi. Terus yang keempat, apa kemarin? Duh, masih lupa. Apa sudah ingat tadi? Kurang 1. Oh, tempat, nggih, tempat di mana kita harus berjualan, bagaimana nanti kita akan berjualan atau kita akan berusaha, bagaimana tempatnya, bagaimana modalnya. Karena Bu, meskipun kita belum jauh melangkah tentang usaha, kita nanti seandainya sewaktu-waktu akan menemui suatu kesulitan, paling tidak kita harus sudah siap dengan mental. Pertama kita siapkan mental kita dulu, biar nanti ketika suatu halangan atau suatu kesulitan ada di tengah-tengah ketika kita sedang berusaha, kita tetap semangat. Baik ibu-ibu, semangat? Oke. Di sini adalah tempat meminjam. Kalau memang kita tidak punya uang atau tidak punya modal sendiri dari tabungan atau dari yang lain, kita bisa meminjam caranya. Nah, jadi di sini ada cara-cara meminjam yang baik. Yang pertama, usahakan ke saudara kita dulu. Nah, saudara kita, Mbak, Dek, Mas, iki aku kepengin usaha gini.
Nah, ya apa ya kira-kira sampean duwe-duwean. Nah, misalnya kita seperti itu. Terus seandainya nanti tidak ada, kita bisa mencari memilih-milih usaha yang di situ kalau kita mengembalikan uangnya tidak ada bunganya yang terlalu besar. Misalnya kepada koperasi, kepada bank, kalau mungkin ada yang bisa kita buat jaminan untuk di bank. Nah, baru kalau di situ mentok atau mentok itu apa, Bu? Wis gedhog, Bu. Guys, istilahnya gak ono sing untuk yang di koperasi tadi sudah tidak ada, misalnya saudara juga sama-sama saja tidak ada. Oke, mungkin untuk pinjaman yang selanjutnya kita mencari pinjaman dengan pokoknya bunga yang terendah. Kalau memang sudah kesini nggak ada adanya bunganya segitu, nah tapi juga harus kita pikir lagi dengan bunga seperti itu mampu nggak kita mengembalikan? Bisa nggak kita mengembalikan dengan bunga yang sekian? Nah, kalau memang bisa, oke, kita berangkat berusaha dengan modal pinjaman tadi, tapi yaitu kita harus mengukur kemampuan kita. Biar nanti ketika usaha ini berjalan, kita bisa sambil membayar hutang atau membayar pinjaman yang kita buat modal tadi, sehingga nanti pinjaman kita bisa tetap terbayarkan dengan lancar, usaha kita juga tetap jalan. Kira-kira mungkin dari sini, dari tempat-tempat kita bisa meminjam, di sini ada film. Mau lihat film, Bu? Mau ya? Oke, kita lihat filmnya. Ah, Ibu ingat, di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil, dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi, sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Ya, mungkin dari video tadi Ibu-ibu bisa kita ambil pelajaran. Oke, bisa. Apa pelajarannya, Bu? Bagus, menabung. Ternyata dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, baik tentang mengadakan modal untuk usaha, ternyata di Bu Lili tadi salah satu solusi terbaik adalah menabung. Kenapa? Mboten cukup. Nah, mboten cukup, Bu, di gemak gak cukup pate nabung ya katanya Bu Aminah. Oke. Mungkin gini, Bu, menabung kita upayakan meskipun kita paksakan, tapi nanti yang enak juga kita sendiri. Meski awalnya rada maksa, Bu, ya nabung ya. Tapi nanti yang pasti dari tabungan itu juga bisa berfungsi untuk kita, apalagi kalau kita sudah punya niat untuk berusaha seperti ini tadi, pinjam sana, pinjam sana, pinjam sana. Tapi kalau kita sudah punya tabungan sendiri, enak kan, Bu? Enak, iya. Nah, jadi nanti dari menabung, kita bisa buat uang kita untuk mungkin keperluan yang mendadak, untuk mungkin yang punya usaha, yang kepingin berusaha tadi. Nah, jadi dengan hal ini, selagi yang nomor satu tadi, kalau kita mau meminjam, tadi pelajarannya tentang itu kan, mau minjam berarti apa, Bu? Pinjam di iya, pinjam di yang bunganya terendah. Oke, pintar. Terus berarti kalau setelah meminjam, seandainya sebelum kita pinjam, yang lebih bagus tadi apa, Bu?
menabung. Oke, bagus. Ibu-ibu hari ini sangat semangat, sangat antusias. Kita belajar bersama berusaha bagaimana menggali keuangan untuk kita berusaha. Yang pertama diharapkan bisa menabung. Yang kedua kalau meminjam di mana? Di yang terendah bunganya. Baik. Mungkin cukup itu ya Bu, kita belajar hari ini. Sudah capek Bu? Oke, capek, kita tepuk tangan sama-sama. Iya, biar nggak capek, capeknya hilang kalau buat tepuk tangan ya. Oke, baik, terima kasih dalam saya mengajak ibu-ibu belajar hari ini. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Apa? Oh, nggak seneng toh? Oke, ya kita memang harus seneng Bu ya. Setiap saat kita harus selalu menyenangkan diri sendiri, juga menyenangkan orang sekitar kita. Kita harus selalu happy, selalu semangat. Mau usaha apapun, kita selalu optimis, pasti berhasil. Baik Ibu, pelajaran hari ini kita sudah belajar bersama tentang pentingnya menabung dan tentang pentingnya berusaha dengan modal pinjaman. Semoga bermanfaat. Ibu-ibu harus semangat berusaha. Yang sudah berusaha hebat. Yang belum, ayo kita semangat berusaha sendiri biar kita bisa membantu perekonomian di keluarga kita. Salam kepada keluarga tercinta dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.